Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, syukur alhamdulillah kita masih jumpa kembali dalam pembelajaran daring Splasma Tangguh. Salam sehat dan tetap semangat. Anak-anakku sekalian, selalu pakai masker ya. Terapkan 5M, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi segera berlalu, kita semua selalu sehat. Langsung saja kita lanjutkan materi minggu yang lalu. Pada saat ini kita lanjut ke masa demokrasi parlementer, yaitu yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Apa demokrasi parlementer itu? Anak-anakku sekalian, demokrasi parlementer itu adalah masa ketika pemerintahan Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara sebagai undang-undang negara, atau yang istilah lainnya disebut dengan masa demokrasi liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Anak-anakku sekalian, materi berikutnya adalah perkembangan politik. Bagaimana perkembangan politik pada sistem demokrasi parlementer, ya? Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Sehingga dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam misi tidak percaya. Anak-anakku sekalian, kalian juga tentunya mengenal tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya juga. Anak-anakku, selanjutnya kita mengenal kabinet pada masa demokrasi parlementer. Ada beberapa kabinet pada masa demokrasi parlementer. Anak-anak, tabel di latihan tugas sudah saya lengkapi. Ini saya beri garis besarnya saja. Kabinetnya ada 7 dan lengkap dengan masa periodenya. Itu nanti ditambah masih ada satu lagi, yaitu bagaimana program pokok dari masing-masing kabinet, mulai dari kabinet Natsir, kabinet Sukiman, Wilopo, kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan yang terakhir adalah kabinet Juanda yang masa periodenya Maret 1957 sampai Juli 1959. Anak-anakku sekalian, materi selanjutnya adalah sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut adalah sistem multipartai, yaitu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai. Jadi anak-anak, partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha untuk menjatuhkan partai politik yang memerintah. Karena itu sering terjadi pergantian kabinet, kabinet tidak berumur panjang sehingga programnya tidak berjalan dengan baik, yang menyebabkan stabilitas politik, sosial, ekonomi, serta keamanan bisa terganggu. Selanjutnya, mengenai pemilu 1955, yaitu pemilu yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 yang menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat, yaitu yang melalui 2 tahap. Tolong nanti kalian pahami kapan dan untuk memilih apa saja, termasuk tugas Dewan Konstituante itu apa saja, tolong nanti bisa kamu jabarkan di lembar tugas. Berikutnya, gerakan pemberontakan pada masa demokrasi liberal. Kita mengenal beberapa pemberontakan, di antaranya anak-anak APRA, RMS, kemudian pemberontakan Andi Aziz, kemudian PRRI, dan juga yang tidak kalah pentingnya kita juga mempelajari tentang penyelenggaraan konferensi Asia Afrika.
bagaimana ketergantungan penyelenggaraan konferensi Asia Afrika bagi Indonesia. Dalam hal itu, kita mengenal 10 prinsip yang dikenal dengan Dasasila Bandung juga, anak-anak. Tolong kalian juga harus pahami satu persatu. Berikutnya, anak-anak, deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda di Indonesia menggunakan peraturan kolonial yang terkait dengan batas wilayah. Dalam peraturan ini, Laut Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil diukur dari garis rendah daripada pulau-pulau. Batas 3 mil ini menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan antara pulau-pulau di Indonesia. Kemudian pemerintahan Kabinet Juanda mendeklarasikan hukum teritorial, yaitu deklarasi Juanda. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah perkembangan ekonomi. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi yaitu melalui Gunting Safruddin, kemudian nasionalisasi perusahaan asing. Materi selanjutnya, sistem ekonomi Gerakan Banteng. Tujuan ekonomi Gerakan Banteng itu apa saja? Tolong anak-anak nanti juga kalian bisa jelaskan, bisa lengkapi satu persatu pada lembar tugasnya. Yang keempat, finansial ekonomi atau FINEK. Kemudian yang kelima, RPLT, Rencana Pembangunan 5 tahun anak-anak. Dan yang terakhir yaitu kehidupan masyarakat pada masa demokrasi parlementer. Bagaimana kehidupan sosialnya, bagaimana pendidikannya, dan bagaimana keseniannya. Uraikan secara jelas pada tugas pertemuan yang ke-6 dan ke-7 yang sudah saya share lewat Classroom dan WA Group. Kalian bisa kirim di Classroom, bisa kirim juga melalui WA Group. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Seplasma tangguh tetap semangat. Seplasma tangguh, sekolah peduli lingkungan, asri, sehat, membina karakter dan kecerdasan anak bangsa yang tangguh. Patuhi protokol kesehatan. Kita mendukung gerakan pakai masker 24 jam. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.